Abizar Al-Ghifari menjadi pemeran utama dalam film A Business Proposal yang merupakan adaptasi dari webtoon The Office Blinded. Webtoon tersebut juga pernah diadaptasi menjadi versi drakor. Namun, nama Abizar kini menjadi penyebab publik menyerukan boikot film A Business Proposal. Seruan boikot itu muncul akibat beberapa pernyataan Abizar Al-Ghifari selama mempromosikan film A Business Proposal. Sejumlah perkataan Abizar dinilai angkuh dan tidak menghargai target pasar film tersebut. Abizar menuai hujatan saat mengaku tidak menonton film A Business Proposal. Ia mengaku hanya menonton satu episode sebelum memerankan karakter utamanya. Pilihan Abizar itu tidak mendapatkan sambutan baik dari publik, terutama penonton drakor A Business Proposal. Abizar dianggap tidak riset lebih dalam sebelum memerankan sosok Kang Tae-mo. Pemain lain seperti Ardhito Pramono dan Caitlin Halderman juga mengaku hanya menonton beberapa episode dan cuplikannya saja. Dalam sebuah podcast, Abizar mengungkapkan ada tantangan tersendiri ketika harus membintangi film adaptasi webtoon yang pernah dibuat dalam format drakor. Salah satunya penggemar drakor yang ia anggap fanatik. Hal itu rupanya membuat Abizar merasa terbebani. Pernyataan Abizar ini bikin heboh netizen yang budiman. Ia dinilai telah menyerang target pasar dari film A Business Proposal sendiri. Banyak yang beranggapan Abizar tidak cocok berperan sebagai seorang CEO perusahaan besar. Beberapa netizen yang berbakti juga berpendapat Abizar secara fisik jauh berbeda dengan Kang Tae-mo versi asli. Abizar lantas merasa menjadi korban rasisme. Terkait komentar-komentar negatif tentang keterlibatan dirinya di A Business Proposal, Abizar tidak mau ambil pusing. Ia mengaku tidak peduli dengan netizen yang berbakti yang menghujatnya karena mereka tidak akan diundang saat premier A Business Proposal. Sikap Abizar tersebut dinilai sombong, seolah tidak membutuhkan penonton untuk mensukseskan film terbarunya ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Memang dunia entertain di Indonesia ini lagi kacau. Kemarin acara TV, sekarang dunia film. Bisa-bisanya aktor yang ingin memainkan film remake tapi nggak nonton filmnya sampai habis. Terus di wawancara dia bilang kalau dia ingin menciptakan karakter sendiri. Kau ngerti arti remake gak sih? Jangan buat malu, kau itu aktor yang udah gede. Dan tolong siapapun filmmaker di Indonesia ini, tolong kalau ngerekrut pemain filmnya itu jangan cuma yang bisa acting, jangan yang cuma bisa tampil, tapi punya wawasan juga di dalam dunia perfilman gitu. Masa bayar Ariel Tatum bisa bayar artis yang lain, pemain film yang lain yang lebih bagus gak bisa? Saat wawancara, Abizar mengatakan kalau dia nggak nonton series dari Business Proposal dengan argumen jadi gua gak pengen dibikin plak-ketiplak juga, jadi dia mau membuat karakternya secara mandiri atau mau membuat karakter yang akan dia bikin sendiri gitu loh maksudnya. Ya menurut gua ini argumentasi yang salah ya, karena kan ini judulnya remake ya, dan Business Proposal itu memiliki fans yang luar biasa banyak. Pantas saja argumentasi ini menimbulkan kontroversi dan juga julitan oleh netizen. Bukannya gimana-gimana ya, Vino G. Bastian aja, bahkan sekelas Vino G. Bastian aja waktu mau remake Miracle in Cell Number 7, dia tuh sampai nonton filmnya berkali-kali dan juga melakukan riset yang mendalam untuk nge-build karakter development yang mantap. Kurang lebih mengingatkan aku sama Snow White dan argumentasi yang dilontarkan oleh Rachel Zegler. Gue nggak tahu siapa yang briefing Abizar sampai dia bisa keluarin statement fans fanatik. Aduh keluar dari mulut lo di sebuah podcast. Aduh itu bahaya banget karena ini film belum keluar tapi udah banyak banget huru-hara, hujatan sana sini, karena itu tuh bisa mematikan orang yang nonton gitu loh. Sementara fans K-pop kan banyak banget, nggak K-pop, fans Korea tuh banyak banget ya, dan itu adaptasi dari series Korea gitu. Dan yang ada involved di dalam film itu bukan cuma satu orang, cast lain juga. Kayak how can he as the main actor saying things like that in front of the public while promoting the movie? I just don't get it. Terus juga dari pertama gue nggak berkomentar karena gue udah lihat video pertama yang dia bilang kalau dia nggak nonton semua, terus dia trying to make his own character. Sebenarnya ya guys, ini dari yang gue baca dan gue tanya dari teman-teman gue yang aktor. Sebenarnya aktor memang punya tugas dan mereka boleh untuk menghidupkan dan membuat karakter mereka sendiri untuk cerita yang tidak di remake. Jadi cerita original karakternya baru dibuat fresh from the oven. Tapi kalau misalkan itu film remake yang sudah ada filmnya di negara anta beranta di mana, lalu dibikin lagi di Indonesia, you are absolutely need
to watch the version of the movie yang lo mau bikin, yang lo mau adapt ke Indonesia. Dan lo di situ memerankan Ang Yosop, yang mana itu adalah pangeran dalam imajinasi kita semua. Yang bermimpi untuk menikahi CEO-nya di kantornya yang ganteng-ganteng, atau kayak pengusaha-pengusaha muda yang ganteng. Aduh, apalagi ada My Twins, ada Ariel Tatum di situ. Dan yang aku cuma Ariel Tatum lagi di Lost Baker, oh my god, mbak. Ya menurut gue perlu di briefing aja sih, karena menurut gue fatal banget obrolan dia. Filmnya belum tayang itu udah bisa mematikan banget, mematikan orang yang mau nonton, bukan mematikan kita, maksudnya kayak menutup pasarnya. No wonder kalau si Abi ngomong kayak begini, karena dia itu seorang Aries. Mamam dia tuh seorang Aries ya. Jadi kalau untuk seorang Aries, kejujuran adalah maha penting, baik itu dalam segi interview ataupun apapun. Lu nggak bisa deh ngarepin bumbu-bumbu gimmick sama seorang Aries, karena seorang Aries itu bener-bener belak-belakan. Ibarat kata nih, apalagi kalau dia itu udah nyaman sama lingkungannya, itu udah nggak pakai mikir, dia itu langsung nyablak apa yang di hati dia ungkapin. Jadi kadang-kadang mohon dimaafkan aja nih kalau kelakuannya dia itu ya seperti itu, mulutnya kadang lebih lincah daripada otaknya. Jadi bukannya melakukan pembenaran, tapi harus bisa dipahami nih, dia kan ya darah muda dan berpikir kalau dia itu seorang superstar, ditambah lagi dia seorang Aries. Tantrum deh tuh ya. Jadi ibaratnya ya dia nyaman untuk ngobrol di situ, jadi dia ngungkapin curahan hatinya. Tapi efeknya ternyata imbasnya dia kagak pernah mikir sampai ujung-ujung tuh. Gue cuma khawatir aja nih filmnya ini nggak akan sukses perkara dia terlalu jujur untuk perihal perannya ini. Jadi ya lain kali nih buat teman-teman Aries ya, lu boleh nih ya untuk bertanya atau di hadapan publik lu boleh jujur, tapi perlu difilter. Jangan kejujuran hati lu langsung lu tablekin gitu, kagak mempan. Yang ada nanti orang tersinggung sama kejujuran lu. Sampai nggak jadi makan gue lihat ya. Jujur ya, gue itu kan nggak terlalu ngikutin film-film Indo lah ya, tapi gue sedikit banyak tahu aktor-aktor Indonesia mana yang bagus sama yang nggak. Gue tuh ngebandingin Abizar ini sama aktor-aktor yang lain, itu tuh kayak jauh banget gitu loh attitude-nya. Nggak tahu kenapa ya, apalagi Jeffrey Nicole itu aktingnya lumayan oke ya buat di Indo. Tapi setahu gue, kalau misalkan dia lagi press conference atau yang kayak gala premier atau ya apapun itulah ya yang emang menurut orang-orang itu formal, dia tuh bisa menempatkan diri gitu loh. Sementara kita tahu kalau Jeffrey Nicole itu orangnya begajulan, apalagi kalau misalkan kalian main Twitter, tahulah dia di Twitter kayak gimana. Orang diajak ribut, bla bla bla. Tapi kalau emang lagi acara penting, lagi acara formal, dia bisa menempatkan diri. Makanya orang-orang tuh kadang yang kayak sebel sama dia di Twitter tapi nggak sebel sama, makanya gue tuh jarang denger kayak orang-orang tuh sebel sama Jeffrey Nicole kalau misalkan dia di press conference atau apa, karena emang dia sebisa menempatkan diri itu gitu loh. Dengan orang-orang yang mikirnya dia tuh begajulan, tapi ya tetap aja gitu, dia tahu mana yang formal mana yang enggak. Sedangkan Abizar ini gue rasa kok kayak, bahkan kalau kita tarik lagi waktu dulu Iqbal meranin Dilan itu banyak yang nggak suka kan, tapi Iqbal ini diem aja, maksudnya kayak ya udahlah, lo semua bakal lihat nanti kalau misalkan filmnya udah tayang. Tapi dia nggak pakai babi bu bebo, dia bisa nunjukin kalau dia tuh bisa, dan akhirnya orang-orang jadi ingetnya Iqbal tuh Dilan kan. Kenapa Abizar ini jadi terkesan kayak tidak terima, dan ya gue kayak nggak pernah sekecewa ini sih lihat orang gitu. Well, at least kalau misalkan lo emang nggak sanggup untuk menerima kritikan, at least attitude lo selama acara penting juga diperhatiin. Kayak lo tuh nggak kasihan sama lawan main lo Ariel Tatum. Lawan main lu tuh Ariel Tatum dan dia harus ngegendong lu gitu. Gue nggak habis pikir sih. Kita libur dulu, bahas kita Baby Monster, Blackpink, YG Sun, dan lain-lain. Gue greget banget pengen ngebahas ini ya. Begini Abizar, yang pertama, bukan kita rasis sama lo ya. Gak ada rasis-rasis, buktinya Ariel Tatum yang gak ada Korea-Koreanya. Ariel Tatum cantik Indonesia banget ya. Gak ada tuh yang hebohin dia, karena cara ngomong dia benar, penyampaian dia benar,
Ya nggak blunder. Maksud gue begini Abizar, bukannya kita ini rasis sama lu karena lu nggak ada muka-muka Korea-Koreanya, nggak gitu. Dari statement lu awal pun lu sudah blunder. Lu bilang pertama lu tidak menonton sampai dengan selesai episodenya, lu cuma nonton episode 1, itu pun tidak sampai selesai. Begini, sekelas Song Hye Kyo aja, itu kan film barat Dark Nuns itu, dia belajar ngerokok selama 6 bulan. Biar apa? Biar dia bisa mendalami dalam merokok itu. Terus sekelas Vino G. Bastian yang Miracle in Cell, dia sampai didampingi dengan 3 psikolog. Supaya apa? Supaya dia bisa mendalami peran dia sebagai orang yang berkebutuhan khusus. Terus yang kedua, lu bilang kalau lu ingin menciptakan karakter lu sendiri, yang mana ini adalah drama remake, mengadaptasi drama lain atau film lain yang sudah pernah tayang, orang udah tahu jalan ceritanya kayak gimana. Bisa-bisanya lu bilang ingin membuat karakter lu sendiri. Maksudnya seenggaknya nih ketika lu memberikan statement bagaimana nih supaya rakyat Indonesia tertarik menonton lu. Tadinya kita nggak percaya nih sama lu, kayak emang dia bisa ya. Nah lu tuh tunjukin dari statement lu kalau lu tuh bisa, jangan blunder mulu. Udah malu ngatain kita fanatik, lu nggak nonton lah, mau bikin karakter lu sendiri. Sekarang lu bilang kalau lu dirasisin. Siapa yang rasis sama lu? Siapa? Nggak ada. Buktinya Ariel Tatum aja kita terima-terima aja karena dia cantik, tapi dia pintar cara dia menanggapi itu betul.